Bisakah semua orang mencintai kita semuanya? Bisakah semua orang hadirnya menyenangkan kita semua? Pasti nggak ada orang yang nggak suka sama kita. Kembali lagi di Penyejuk Hati. Sejuk di hati. Ya, baik pemirsa, langsung kita ke yang mau curhat lagi. Wah, mudah-mudahan bisa mewakili apa yang ingin ditanyakan oleh pemirsa ya. Siapa yang mau curhat? Boleh yang di sebelah kiri saya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri dari Majlis Taklim Al-Muhajirin. Silakan Bu Riri. Curhat Ustadz. Iya Ibu. Iya. Ya, ini juga berdasarkan pengalaman pribadi. Saya tuh salah satu juga orang yang sering menggunakan transportasi umum. Seperti kereta gitu. Sering saya melihat orang-orang pada saling dorong, tidak taat antrian. Terus juga tidak memberikan kursi duduk yang seharusnya diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Kadang-kadang saya juga jadi ikut terbawa seperti itu, ikut dorong-dorongan jadinya. Seperti itu Pak Ustadz. Jadi pertanyaan saya, bagaimana adab saya ketika di tengah keramaian dengan situasi seperti itu? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. jadi Bu Riri ini menghadapi orang-orang dengan, waduh ini apa kita harus ikut-ikutan aja gitu kali ya? Iya, silakan kepada Ustadz As'ad. Oke. Baik. Ibu, Iya. siapa yang suka dorong-dorongan tadi? Di mana dorong-dorongannya Ibu? Di kereta katanya. Kereta, ya Allah. Siapa yang ngedorong? Tahu deh. Ya memang kalau ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita balas nggak Bu? Enggak, jangan. Meskipun pasti kita lagi emosi, meskipun kita mungkin lagi panas juga gitu kan. Tapi apa yang terbaik? Kalau ibu bisa diam, ibu diam aja. Jangan terpancing. Ibu diam aja. Karena diamnya ibu lebih bisa menyelamatkan ibu dibanding bicaranya ibu. Orang yang diam itu cenderung lebih selamat dibandingkan orang yang berbicara. Karena ketika berbicara ada kemungkinan salah nggak Bu? Ada. Ada kemungkinan emosi nggak di situ? Ada kemungkinan umpatan nggak di situ? Ada. Sehingga bisa menyakiti hati orang. Atau kalau yang ibu dorong badannya lebih gede dari ibu, nah bayangin Bu. Yang mental siapa? sendirinya. Bukan, saya ingin menengok ibu aja, bukan saya melihat ibu. Ya, kalau lebih besar, ibu dorong, ibu keluar kata-kata tidak baik, bisa jadi apa? Lebih parah, bisa terjadi mungkin ya kita nggak tahu perkelahian ataupun saling mengumpat, di mana efeknya jauh lebih besar. Apalagi di kendaraan umum, bisa jadi dua-duanya ibu kena blacklist, nggak boleh lagi naik angkutan umum itu, ya kan? Iya, makanya Nabi SAW selalu mengajarkan sebelum kita berbicara, kita ya pikirin dulu. Ada manfaatnya kah atau lebih banyak mudorotnya? Apapun itu, apapun yang ingin kita kerjakan selalu berpikir itu. Kalau saya lakukan ini lebih banyak manfaatnya kah atau mudorotnya? Kalau kita nggak sabar, banyakkan manfaatnya atau mudorotnya? Mudorot. Bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, ini berlaku untuk semuanya. Ketika ibu lagi di masyarakat, di publik, apapun itu selalu pikirkan. Termasuk di sosial media kan juga seperti itu Bu. Ya. Seringkali kita emosi juga di sosial media kan. Ada yang nggak pas, ada yang kira-kira nggak serak sama hati kita. Biasanya jempol kita ini udah gatel untuk ikut komen, ikut posting. Tapi kita nggak tahu dampaknya. Sekali ibu pencet, apa yang terjadi? Apa Bu? Tidak bisa kita bayangkan. Siapapun yang membaca itu bisa jadi malah juga tersulut emosi kita segala macam. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu benar.
Man kana yu'minu billahi falyaqul khairan au liyasmut. Jika ibu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata-katalah yang baik atau lebih baik diam. Ibu nggak bisa berkata-kata yang baik, ya udah diam aja. Ibu nggak bisa diam, ya udah zikir aja. Kan banyak zikir yang bagus, Bu. Paling bagus apa zikir? Banyak ya, tidak ada yang paling bagus. Ada istighfar, istighfar juga bagus, apalagi di bulan Ramadan. Ibu perbanyak istighfar. Gimana istighfar? Astagfirullah. Atau panjang lagi astaghfirullahalazim, lebih panjang lagi astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Atau ibu ada sayyidul istighfar yang biasa dibaca di zikir pagi sore, ya. Maka istighfar. Sehingga ibu tidak akan terpengaruh ataupun tersulut atau terpancing. Termasuk ketika ada orang mau ngajak ibu gibah, ibu gosip gitu kan, ibu astagfirullah. Iya, harus gitu. Iya, jangan iya, yang mana gitu. Nah ini tunggu dulu sebentar ini. Jadi sambil istighfar sambil bingkemin mulut Iya. temennya. Astagfirullah. Ya, jadi ibu banyak zikir. Bukankah zikir akan menenteramkan hati ibu? Ada juga zikir yang bagus. Zikir dunnun namanya ibu. Apa? Dunnun. Dunnun, iya. Ini zikir. Oh bukan ya Ustaz ya? Bukan, ini Iya. zikirnya Kayak gimana Nabi. tuh, Ustaz? Nabi yang ditelan oleh ikan. Nabi siapa, Bu? Yunus. Ditelan oleh ikan paus, ibu, bukan hiu. Ikan hiu. Enggak, hiu. Masa hiu? Beda ibu, emang sama beda, paus. Ini nggak fokus semua ibu ini ya. Iya. Paus. Ya, ikan hiu. Paus. Ya, apa zikirnya? Iya haus. Puasa Oke. soalnya. Apa zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah gitu Bu. Ditelan ikan Paus. Oke baik. Terima kasih. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jadi jangan pernah kena lelah untuk berbuat baik. Ketika ada yang ketidakbaikan di sekitar kita, jangan dibalas dengan keburukan ya. Atau ketidakbaikan juga. Langsung saja kita ke curhatan yang berikutnya. Siapa yang mau curhat? Nah sebelah kanan saya nih, yang paling semangat ini. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Alin dari Majlis. Alien? Nggak pakai Makhluk EA. planet lain Bu? Iya. Dari Ya, Majlis silakan. Taklim Al-Muhajirin Gunung Ya. Sindur Bogor. Silakan Ibu. Curhat Pak Ustadz. Iya, Ibu. Iya. Gini Pak Ustadz, kadang saya suka ngerasa kesel gitu ya, karena hak saya sebagai pejalan kaki itu nggak dihargai. Kadang saya ngelihat zebra cross diterobos, terus trotoar dipakai untuk jualan atau dipakai pengendara motor yang kadang-kadang nggak mau ngalah sama yang jalan kaki. Pertanyaannya, gimana cara mengelola amarah serta rasa emosi saya agar tidak terbawa, khususnya di bulan Ramadan ini. Kira-kira itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngecat zebra crossnya Ibu. Iya. Sambil ini ngabuburit gitu ya Bu ya. Oke baik. Ibu Alin langsung dijawab oleh Ustadz Hilman. Gimana Masya Ustadz? Allah. Ibu, Ya. bisakah kita menyenangkan semua orang? Jawab. Bisakah kita menyenangkan semua orang? Kok berubah? Bisa atau tidak? Oke, yang jelas bisa tidak? Bisakah semua orang mencintai kita semuanya? Bisakah semua orang hadirnya menyenangkan kita semua? Pasti nggak ada orang yang nggak suka sama kita? Pasti nggak ada orang yang hadirnya tidak menyenangkan untuk kita? Kita tidak bisa merubah arus ombak yang datang. Yang bisa kita hadirkan, ajarkan tubuh kita berenang,
agar saat ombak itu datang kita bisa melewatinya. Betul? Urusan zebra cross bukan ibu yang ngecat. Betul? Trotoar, orang buat berjalan, kan ibu pengennya semua mulus-mulus aja, betul nggak? Pengennya semua bersih, pengennya semua rapi. Tapi kita nggak bisa mengontrol semua orang untuk sama dengan maunya kita. Betul? Mohon maaf, pemerintah daerah juga sudah bikin aturan mah, tetap juga ada yang melanggar. Betul? Apalagi ibu. Tapi Ustadz, ada loh heroik ini Ustadz. Gimana? Ya, jadi zebra cross kan dipakai buat motor-motor tuh pagi-pagi. Terus? Ibu-ibu ada yang turun, Gimana? dia ngalangin begini. Itu keren itu ibu-ibu tuh ya, supaya kita taat aturan tuh. Betul. Ya. Ya, tapi memang kadang kan kita jadi nggak bisa menata hati dengan baik gitu, Bu.